Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan memaparkan materi tentang alih tutur. Dalam sebuah percakapan tentunya melibatkan peserta tutur, baik 2 orang maupun lebih. Nah, dalam sebuah percakapan tentunya terdapat interaksi ataupun memberi respon secara aktif terhadap segala sinyal yang diberikan, baik secara verbal melalui kata-kata maupun secara tidak verbal, misalnya dengan gerak tubuh. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Coulthard, bahwa satu hal yang paling mendasar dalam sebuah percakapan ada bahwa peserta baik sebagai penutur maupun pendengar dapat berubah-ubah. Perannya dapat berubah-ubah antara peserta atau pelaku tindak tutur dari penutur menjadi pendengar maupun sebaliknya. Hal inilah yang dinamakan sebagai alih tutur, yaitu peralihan peran antara pelaku tindak tutur. Jadi terdapat pergantian peran dalam sebuah tindak tutur atau percakapan. Jika tidak ada perubahan peran, maka tidak dapat dikatakan sebagai alih tutur. Alih tutur dapat dikatakan berhasil dalam percakapan apabila penutur maupun pendengar dapat bekerja sama untuk bergantian peran satu sama lain serta menjalankan interaksinya dengan baik. Alih tutur yang menimbulkan pergantian peran peserta percakapan atau pelaku tindak tutur dapat diwujudkan melalui pasangan ujaran berdampingan atau pasangan ujaran terdekat. Pasangan ujaran terdekat ini merupakan dasar terbentuknya proses percakapan untuk menentukan penutur berikutnya. Pasangan ujaran terdekat ini terdiri dari 2 alih giliran tutur yang terbagi atas 2 bagian pasangan tuturan yang saling berhubungan. Pertama, yaitu ujaran pertama, yang mana merupakan ujaran penggerak atau pemicu ujaran kedua. Yang kedua, yaitu ujaran kedua, yang mana merupakan tindak lanjut atau tanggapan ataupun respon atas ujaran pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara ujaran pertama dan kedua. Yang pertama, ada fungsi ujaran pertama. Dari kelompok kami membagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu permintaan, kedua penyampaian, ketiga penilaian, yang keempat pertanyaan, dan yang kelima yaitu kutukan. Kemudian ada ujaran kedua. Dari kelompok kami membagi dalam 2 hal. Yang pertama ada hal yang disukai dan hal yang tidak disukai. Baiklah, yang pertama ada permintaan. Hal yang disukai adalah pengabulan dan hal yang tidak disukai adalah penolakan. Yang kedua penyampaian. Hal yang disukai adalah penerimaan dan hal yang tidak disukai adalah penolakan. Yang ketiga ada penilaian. Hal yang disukai adalah persetujuan dan hal yang tidak disukai adalah tidak setuju. Yang keempat ada pertanyaan. Hal yang disukai adalah jawaban yang diharapkan dan hal yang tidak disukai adalah jawaban yang tidak diharapkan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kutukan. Hal yang disukai adalah penolakan dan hal yang tidak disukai adalah penerimaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mengambil alih giliran bicara. Yang pertama yaitu memperoleh. Memperoleh giliran bicara merupakan suatu cara mengambil giliran bicara yang diberikan oleh pembicara terdahulu. Yang kedua ada mencuri. Mencuri giliran bicara merupakan cara mengambil alih giliran bicara pada waktu pembicara yang terdahulu belum selesai berbicara, tetapi ia dalam keadaan lengah. Yang ketiga yaitu merebut. Merebut merupakan cara mengambil alih giliran bicara pada saat pembicara yang terdahulu sedang berbicara dan masih ingin melanjutkannya. Selanjutnya yaitu mengganti. Mengganti merupakan cara mengambil alih giliran bicara dengan cara mengganti atau melanjutkan bicara mitra tuturnya karena mitra tuturnya tidak mampu meneruskan bicara. Selanjutnya yaitu menciptakan. Menciptakan merupakan cara mengambil giliran dengan menciptakan inisiasi atau reinisiasi sehingga tercipta pertukaran baru atau berikutnya. Yang selanjutnya yaitu melanjutkan. Melanjutkan merupakan cara
mengambil giliran bicara berikutnya karena mitra tuturnya tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Fungsi ujaran dalam percakapan. Yang pertama ada fungsi instrumental. Fungsi instrumental yaitu menggunakan unsur bahasa untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mendapatkan layanan yang baik. Fungsi ini sering disebut fungsi keinginan saya. Yang kedua ada fungsi regulatori, yaitu menggunakan unsur bahasa untuk mengontrol perilaku orang lain. Fungsi tersebut sering disebut lakukan seperti yang kukatakan. Yang ketiga ada fungsi interaksional, yaitu menggunakan unsur bahasa untuk melakukan hubungan timbal balik dengan yang lain. Fungsi ini juga disebut fungsi kamu dan aku. Selanjutnya yaitu fungsi ujaran dalam percakapan. Yang pertama yaitu personal. Personal yaitu menggunakan unsur bahasa untuk mengekspresikan keunikan dirinya. Fungsi tersebut disebut juga fungsi ini aku ada. Yang kedua yaitu heuristik, yaitu menggunakan unsur bahasa sebagai alat untuk mempelajari dunia sekelilingnya. Fungsi itu disebut juga fungsi katakan padaku mengapa. Yang terakhir yaitu imajinatif, yaitu menggunakan unsur bahasa sebagai alat untuk menciptakan sebuah lingkungan. Fungsi itu disebut juga fungsi mari bermain. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.